Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami pada Papan Sukma Wijaya Hikmah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan buhur ya, buhur. Tapi buat teman-teman semua, sebelum masuk ke materi, langkah baiknya teman-teman semua bantu subscribe, like, and share video-video kita agar banyak lagi teman-teman di luar sana untuk bergabung dengan kita untuk belajar ilmu yang rahasia ya. Nah, buat teman-teman semua, saya doakan buat teman-teman semua yang mau mendukung channel kita, mau mendukung berkembangnya channel ini, saya doakan buat rezekinya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, lalu derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala, lalu hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, pada kali ini bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan buhur ya. Jadi sebelum kita masuk cara penggunaan buhur, ya buhur ini sebenarnya mudah sih, mudah cara menggunakannya gitu, nggak sulit sih sebenarnya gitu. Cuman saya mau sedikit membahas mengenai buhur gitu. Ada beberapa orang yang memang kurang memahami hakikat buhur ya. Sebenarnya buhur sendiri itu kalau bahasa Indonesia itu menyan sebenarnya, menyan. Nah, menyan ini sebenarnya banyak orang mengatakan menyan ini musyrik lah, syirik lah, mengundang setan lah, mengundang jin dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pahami sebenarnya namanya menyan ini kan bahasa Indonesia ya, tapi kalau namanya bahasa Arabnya namanya luban namanya. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada luban zakar, ada luban madu ya, ada luban luban Arab ya, luban madu, luban Arab, luban ahmar, seperti itu. Jadi memang luban ini adalah sebenarnya kata lain atau bahasa Arab dari menyan sebenarnya, menyan. Nah, sebenarnya memang luban sendiri itu banyak dijual di Arab Saudi ya, di Arab, di Timur Tengah. Nah, buhur sendiri, buhur ini adalah segala sesuatu yang sifatnya dibakar dari Timur Tengah dan sifatnya memunculkan wewangian. Dan biasanya buhur ini adalah dari kayu-kayu seperti kayu gaharu, kayu cendana, seperti itu, dan diolah lagi menjadi buhur. Nah, kalau misalnya kita tahu dupa ya, dupa, banyak orang mengatakan dupa itu musyrik lah, dupa itu syirik lah, seperti itu. Padahal tidak, sebenarnya kita muslim juga menggunakan dupa, tapi namanya buhur namanya. Jadi buhur ya. Kalau agama lain mungkin menggunakan dupa yang sifatnya ada stick ya, ada yang kerucut seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah diolah, sebenarnya sama aja sih, sama-sama menyan juga, sama-sama buhur juga gitu. Cuman bedanya kalau misalnya stick atau yang sifatnya kerucut seperti itu sudah diolah di pabrik gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini, buhur-buhur seperti ini biasanya ini olah analog, olah tradisional seperti itu ya. Dan yang namanya buhur seperti luban seperti itu biasanya selalu digunakan di majelis-majelis taklim ya. Dan Nabi Muhammad sendiri pun juga suka wewangian gitu. Memang kita disunahkan untuk menggunakan wewangian pada waktu kita beribadah. Tetapi wewangian itu tidak ditentukan wangi-wangi apa gitu. Bisa saja minyak wangi ya. Bisa saja buhur seperti, pokoknya sifatnya wangi, wewangian seperti itu. Dan di Arab Saudi sendiri seperti di makamnya Rasulullah seperti itu ya, itu juga menggunakan buhur. Mereka juga sering membuhuri makam Rasulullah ya, kalau nggak salah setiap malam Jumat ya gitu ya. Hari Kamis, saya agak lupa juga. Lalu juga ada tempat-tempat habaib seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ke tempat guru saya biasanya beliau pasti selalu membakar buhur gitu. Beliau selalu membakar buhur gitu ya, untuk menghormati kedatangan kita atau kedatangan saya seperti itu. Ya, para habaib biasanya seperti para guru-guru besar, waliullah seperti itu, biasanya mereka membakar buhur ya untuk menerima tamu yang sifatnya penting seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hakikat buhur itu sebenarnya tidak musyrik gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa katakan musyrik itu sebenarnya di hati manusia ya, di hati manusia. Jadi kita tidak memiliki hak untuk mengklaim orang tersebut musyrik atau tidak, syirik atau tidak, bid'ah atau tidak. Kenapa? Karena namanya syirik, musyrik atau bid'ah itu sifatnya di hati manusia gitu. Syirik, terutama syirik atau musyrik itu sifatnya di hati manusia. Pada saat contoh ya, saya contoh. Misalnya kita meyakini kita sakit, kita pergi ke dokter ya, akhirnya kita sembuh dari dokter tersebut, dan saya sangat-sangat sugesti meyakini bahwa dokter itu hebat, bisa menyembuhkan penyakit saya. Nah, ini sudah masuk ranah musyrik. Kenapa? Karena yang menyembuhkan ini Allah. Lalu dokter ini hanya syariat melalui si dokter ini maka Allah menyembuhkan, seperti itu. Syariat ya, ibaratnya dokter ini asisten Allahnya lah. Jadi kalau misalnya Allah ini
kita minta kepada Allah, lalu Allah mengarahkan, oh kalau sakit ke dokter gitu loh. Oh kalau misalnya kita mohon kepada Allah, ya Allah saya mau bangun pesantren, ya Allah saya mau bangun masjid, tapi saya nggak punya keahlian untuk membangun masjid, untuk bangun, oh Allah arahkan ke arsitek seperti itu. Jadi memang ada bidang-bidangnya gitu. Nah orang-orang yang ahli arsitek, ya ahli listrik, ya terus apalagi namanya dokter seperti itu ya, atau obat-obatan yang kita minum kayak kita bisa sembuh gitu. Tapi itu sebenarnya bukan kehebatan obat tersebut gitu, atau bukan kehebatan dokter tersebut, tapi memang Allah yang menyembuhkan dari obat-obatan tersebut ya, dari syariatnya dari si dokter tersebut seperti itu. Nah seperti itu. Jadi namanya musyrik itu, syirik itu sifatnya sir, rahasia, sifatnya di hati manusia gitu. Ya pada saat saya misalnya ke dokter saya ya biasa aja gitu sama dokter gitu ya, saya tetap lillahi ta'ala ya, kalau sembuh ya sudah gitu, alhamdulillah, kalau nggak sembuh ya sudah gitu, karena ini kan namanya syariat gitu ya, kita berikhtiar. Nah saya nggak musyrik, tapi pada saat saya meyakini sekali dokter itu hebat, sampai saya ngomong ke orang-orang kalau dokter ini hebat, bisa menyembuhkan dan sebagainya, padahal yang maha menyembuhkan Allah seperti itu. Nah ini saya sudah musyrik kayak gitu. Jadi sifat syirik atau musyrik itu hanya bisa ditentukan sama Allah, karena kita tidak mengetahui hati manusia seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa mengklaim ente musyrik, ente syirik seperti dia sudah mengklaim dirinya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang boleh, hanya Allah yang punya hak untuk menjudge atau menjudge lah, seperti menjudge itu apa bahasa Indonesianya, seperti menjudge lah gitu, menjudge bahwasanya orang ini syirik atau tidak gitu. Karena yang maha mengetahui hati setiap manusia itu hanya Allah. Hanya Allah yang maha mengetahui hati setiap manusia ya. Oke, jadi di sini saya akan mulai bagaimana kita menggunakan buhur ya. Oke, sekarang kita akan masuk ya. Ini saya sudah menyiapkan arang ini namanya arang Carco Thunder Magic ya. Carco Thunder Magic ini sudah ini cepat terbakar. Dan saya di sini menggunakan buhur Majun Al-Musaib. Majun Al-Musaib. Ini salah satu buhur kesukaan saya untuk zikir sehari-hari aja, ya. Dan ini ada sendok kecil dan pencapit. Oke. Langkah pertama, bentar, saya ambil ininya dulu ya, korek api. Langkah pertama, kita siapkan dulu arangnya ya. Biasanya kalau bisa sih beli arang yang seperti ini ya teman-teman, beli arang seperti ini ya, sehingga mempermudah kita untuk membakar buburnya ya. Kita ambil dulu ya. Nah jadi oke, seperti ini dia, seperti donat ya, tengahnya bolong. Lalu ini ada tempatnya tempat membakar bubur, kita bakar dulu. Nah dia akan cepat merambat seperti ini sih nanti dia merambat seperti ini ya. Oke, sangat cepat sekali pembakarannya kayak gitu. Jadi membakar bubur ini seperti ini sistemnya ya, dan ini yang dipakai di majelis-majelis, tempat di rumah-rumah habaib. Jadi apakah musyrik? Enggak, jelas enggak. Justru ini dari Arab sendiri kok, bahkan di makam Rasulullah sendiri pun dibuhuri gitu, dibuhuri juga. Nah ini buhurnya cukup taruh di atasnya aja gitu, secukupnya. Nah ini sama, ini menyan-menyan juga sebenarnya, tapi kalau bahasa Arabnya buhur gitu ya. Oke. Nah seperti itu. Nanti dia akan keluar asap seperti itu. Wangi ya, wangi. Begitu teman-teman. Jadi ini cara penggunaan buhur. Jadi buhur ini tidak bisa kita katakan orang yang menggunakan buhur ini musyrik, karena buhur sendiri sebenarnya berasal dari Arab ya, dan dia ini dupa Timur Tengah. Biasanya dulu orang-orang Timur Tengah atau zaman dulu itu biasa menggunakan buhur itu untuk keperluan ritual atau acara-acara seperti itu ya, acara-acara agama, acara apa aja lah biasanya yang sifatnya spiritual ya, gitu seperti itu. Dan ini pun juga digunakan para habaib ya, di majelis-majelis talim juga digunakan, bahkan di Mekah sendiri pun juga digunakan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita stoplah untuk namanya
musyik-musyikkan orang ya, menjudge orang, menentukan orang itu syirik atau tidak ya, karena memang hanya Allah yang berhak ya untuk menentukan orang itu syirik atau tidak, musyrik atau tidak, karena hanya Allah yang tahu hati setiap orang ya, karena musyrik atau syirik itu terletaknya di hati, sir ya, bukan di apa yang dilakukan. Karena terkadang apa yang kita lihat belum tentu itu yang benarnya gitu. Contoh misalnya seperti dulu ada cerita Nabi Khidir ya, Nabi Khidir dulu sampai ada ceritanya waktu Nabi Musa mau belajar sama Nabi Khidir, Nabi Musa menghancurkan kapal, tapi Nabi Khidir menghancurkan kapal yang ditumpangi. Nabi Musa sudah suzon duluan ya, sudah suzon duluan, kenapa dihancurkan. Ada juga anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir ya, tetapi Nabi Musa sudah suzon duluan. Nah itulah yang saya katakan, terkadang kita tidak bisa melihat apa yang menggunakan, kita tidak bisa menentukan dengan mata lahir kita, karena belum tentu apa yang dia lakukan itu seperti apa yang kita lihat gitu, belum tentu apa yang dia lakukan itu seperti apa yang kita lihat gitu, mungkin ada maksud yang lain gitu. Pada waktu kita ada beberapa orang juga mungkin saya bukannya mengatakan apa namanya orang memelihara pusaka itu adalah syirik, tidak, belum tentu. Ada juga mungkin orang-orang yang koleksi keris atau koleksi kujang, itu kan memang dia suka dengan budaya, suka dengan budaya Nusantara. Seperti saya pun juga, saya suka dengan budaya kujang, saya suka dengan keris, tapi memang saya hanya suka gitu, maksudnya hanya suka. Dan saya kalau misalnya ada yang ngasih gitu, ada yang bisa ditarik, saya tarik, ya sudah, saya buat pajangan aja gitu, tidak saya kasih makan lah, tidak saya ini ituin gitu, nggak diapa-apain gitu, nggak saya bukurin, nggak kayak gitu. Jadi emang buat pajangan aja, karena yang saya suka aja gitu, kayak gitu sifatnya ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ada orang, kita jangan pernah mudah untuk menjudge orang tersebut syirik atau tidak, karena belum tentu orang itu syirik ya, belum tentu orang itu syirik. Dan pada waktu kita sudah menjudge orang itu syirik, bahwasanya kita sudah memposisikan diri kita menjadi Allah, karena hanya Allah lah yang berhak menentukan orang itu syirik atau tidak. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu teman-teman semua untuk tutorial menggunakan buhur dan juga hakikat buhur itu sendiri apa, seperti itu ya, digunakan untuk apa. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk mengubah pola pikir teman-teman semua, bahwasanya menyan itu tidak selalu identik dengan mistis, tidak selalu identik dengan memanggil jin, tidak. Tetapi lihat dulu ini digunakan untuk apa ya, lihat dulu digunakan untuk apa. Kalau misalnya untuk pewangian dan kita untuk lebih khusyuk beribadahnya, monggo silakan aja, tidak masalah, seperti itu ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Saya Sukma Wijaya Al-Hikmah. Thank you buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua yang memang mendukung channel kita ini untuk dilancarkan rezekinya sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah, lalu dikabulkan derajat-derajatnya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman semua, saya Sukma Wijaya Al-Hikmah. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.